Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, Bapak Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Pak Mahendra, Bapak Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, saya sendiri, salah ya, Pak Anggita Abimanyu. Selamat sore. Selamat sore teman-teman dari media semua. Terima kasih sudah datang ke acara jumpa pers pertemuan KSSK yang pertama pada tahun 2026 ini. Kita akan memberitakan hasil rapat KSSK terakhir secara bergantian, dimulai dari saya, kemudian Pak Gubernur, Pak Ketua Dewan Komisioner OJK, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ketua Dewan Komisioner LPS. Saya mungkin akan mulai dari bagian saya dulu. Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan 4 tahun 2025 dalam kondisi terjaga, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antar otoritas. Memasuki bulan Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama disebabkan oleh ketegangan perdagangan dan geopolitik. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, sekaligus melakukan usaha mitigasi secara terkoordinasi, baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK pertama tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Januari tahun 2026. Perekonomian dunia masih menghadapi tantangan dengan ketidakpastian yang meningkat. Dinamika ekonomi pada triwulan keempat tahun 2025 masih dipengaruhi oleh ketegangan perang dagang AS Tiongkok dan penurunan suku bunga The Fed yang lebih agresif. Perlambatan aktivitas ekonomi AS dan pelemahan pasar tenaga kerja mendorong The Fed memangkas Fed Funds Rate sebesar 50 basis point pada triwulan keempat tahun 2025 ke kisaran 3,50 sampai 3,75%. Pemangkasan lanjutan diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi dan meningkatkan aliran modal ke emerging markets. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi dunia masih akan dipengaruhi oleh dampak lanjutan kebijakan tarif impor AS dan kerentanan rantai pasok global. Meskipun prospek perekonomian AS membaik, didorong investasi di sektor teknologi, termasuk artificial intelligence, dan stimulus fiskal berupa pengurangan pajak. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada tahun 2026 diperkirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor. Dari pasar keuangan global, ruang penurunan Fed Funds Rate berkurang disertai masih tingginya yield US Treasury sejalan dengan defisit fiskal AS yang masih besar. Ketidakpastian pasar uang global juga meningkat, terutama dipicu oleh ketegangan perang, dagang, serta meluasnya eskalasi tensi geopolitik. Sementara itu, IMF dalam World Economic Outlook atau WEO Januari 2026 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3% pada tahun 2025 dan 2026, lebih tinggi dari proyeksi di bulan Oktober 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2025 diperkirakan lebih tinggi ditopang oleh kenaikan permintaan domestik, jalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi
yang didukung oleh stimulus dari kebijakan fiskal dan moneter. Pada triwulan keempat tahun 2025, Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur berada di zona ekspansi berdasarkan survei S&P Global. Penjualan retail tumbuh positif dan neraca perdagangan mencatat surplus. Penempatan kas negara di perbankan turut memperkuat likuiditas yang tercermin dari pertumbuhan M0 atau uang primer sebesar 11,4% year on year di Desember dan menekan dana perbankan. Ini juga didukung oleh kebijakan dari Bank Sentral. Pertumbuhan M0 yang tinggi tersebut turut dipengaruhi oleh koordinasi fiskal dan moneter sejalan dengan ekspansi likuiditas Bank Sentral dan stimulus fiskal pemerintah di akhir tahun. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Desember 2025 tercatat sebesar 9,6% year on year, antara lain dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada di sekitar 5,2%. Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,4%, ditopang kenaikan permintaan domestik jalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, investasi terus diperkuat antara lain dengan peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, termasuk di bidang hilirisasi sumber daya alam, serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Pasar SBN melanjutkan perbaikan kinerja pada triwulan keempat tahun 2025. Yield SBN 10 tahun menurun ke 6,01% dari akhir tahun 2024 yang masih di atas 7%. Jadi turun 35 basis point dibandingkan akhir triwulan ketiga 2025 di 6,36% atau 100 basis point dari 7,01% di akhir tahun 2024. Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap instrumen pemerintah dengan tata kelola fiskal yang prudent. Di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas, APBN menjalankan peran strategis dalam meredam guncangan melalui belanja efektif. Dukungan APBN juga diperkuat dengan sinergi kebijakan bersama BI, OJK, dan LPS. Hingga akhir triwulan keempat 2025, realisasi belanja negara mencapai 3.451,4 triliun rupiah atau 95,3% dari APBN. Sementara pendapatan negara tercatat sebesar 2.756,3 triliun rupiah atau 91,7% dari APBN. Dengan demikian, APBN mencatatkan defisit sebesar 695,1 triliun rupiah atau 2,92% dari PDB, dan keseimbangan primer tercatat negatif sebesar 180,7 triliun rupiah. Kinerja pendapatan negara menghadapi berbagai tantangan di tengah gejolak perekonomian global. Penerimaan perpajakan hingga akhir triwulan keempat 2025 mencapai 2.217,9 triliun rupiah atau 89,0% dari APBN. Capaian tersebut terjadi di tengah tekanan penurunan harga komoditas, pemberian restitusi untuk menjaga likuiditas usaha, serta kebijakan fiskal yang ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan dunia usaha. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak tercatat sebesar 534,1 triliun rupiah atau 104,0% dari APBN. Di tengah pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara, kinerja PNBP tetap melampaui target. Ini didukung oleh peningkatan PNBP Kementerian Lembaga dan pendapatan BLU seiring percepatan dan inovasi layanan. Realisasi belanja negara diantaranya untuk pelaksanaan program pembangunan nasional seperti makanan bergizi gratis atau MBG, pembiayaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,
paket 1 sampai dengan 4 selama tahun 2025 yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, mendorong konsumsi dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan melindungi daya beli, pemerintah mengalokasikan belanja yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat sebesar Rp805,4 triliun dalam bentuk penguatan dan proteksi daya beli yang meliputi program Keluarga Harapan, PIP, KIP, kuliah, beasiswa, dan lainnya. Kemudian ada juga kartu sembako, ada BLTS Kasra, ada bantuan iuran PBI, JKN, ada juga gaji, TPG, TPD, non-PNS, dan juga untuk perumahan. Untuk pelayanan publik, mencakup MBG, cek kesehatan gratis, serta sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda. Untuk melakukan stabilisasi harga dan produksi, dilakukan melalui subsidi non-energi antara lain subsidi kur dan pupuk, subsidi kompensasi energi, cetak sawah, dan optimasi lahan, serta bulog dan cadangan pangan. Untuk mendukung sarana publik dan produktivitas, ini meliputi renovasi atau revitalisasi sekolah, bendungan, irigasi, dan operasi pemeliharaan Sarpras SDA, preservasi jalan, jembatan, dan kampung nelayan, pengamanan nasional, dan budidaya ikan nila salin atau BINS. 4 program stimulus tahun 2025 yang dilanjutkan pada tahun 2026 meliputi 1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM sampai dengan tahun 2029. Yang kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Yang ketiga, PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya. Dan yang keempat, program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau BPU. Realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dari rencana, yaitu mencapai Rp744,0 triliun atau 120,7% dari APBN, terdiri dari pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9% dari APBN, dan pembiayaan non-utang sebesar Rp7,7 triliun atau 4,9% dari APBN. Pembiayaan utang lebih rendah dari rencana APBN karena penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun. Pembiayaan anggaran digunakan untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas yang efisien. Pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dan penjaminan dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko. Penempatan dana pemerintah pada bank mitra sebesar Rp200 triliun dan Rp76 triliun merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas yang efisien dan optimal. Demikian update dari Kementerian Keuangan. Saya persilakan Pak Gubernur Bank Indonesia untuk melanjutkan.